Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menunaikan sholat subuh secara berjamaah. Kemudian seperti biasa kita lanjutkan mentadaburi ayat-ayatnya dan mengkaji hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang hanya kepadanya lah kita berharap ridha-Nya agar kita dan keluarga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ahlul Quran dan ahlul Jannah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad bin Abdullah beserta keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya yang senantiasa menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hingga akhir kiamat kelak. Mari sama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin itu anjuran untuk menikah ya. Sekarang hikmah dari pernikahan itu sendiri, ada nggak hikmahnya? Apa tuh hikmahnya? Hikmah menikah itu Menikah bahagia kan? Memperpanjang keturunan. Jadi, Islam sangat menganjurkan umatnya untuk menikah karena beberapa sebab. Ada sebab-sebab yang menyebabkan umat Islam itu dianjurkan untuk menikah. Manfaat dari pernikahan itu sendiri dapat dirasakan oleh individu yang bersangkutan secara pribadi, baik laki-laki ataupun yang wanita. Jadi, kemudian dapat juga dirasakan oleh masyarakat secara umum. Kenapa? Kalau ada pernikahan antara laki-laki dengan perempuan atau dengan wanita, maka masyarakat tidak resah. Ada orang nggak menikah tapi tinggal satu rumah, masyarakat resah nggak? Resah ya. Jadi manfaatnya juga banyak ya, hikmahnya juga banyak. Yang pertama, apa sih hikmahnya itu? Naluri seksual merupakan naluri yang sangat kuat dan sulit dibendung. Makanya ada kakek-kakek juga sering memperkosa itu. Akibat karena apa? Dia nggak menikah, gitu ya, nggak menikah. Naluri itu mengarahkan manusia untuk berusaha mencari sarana untuk menyalurkannya, baik laki-laki maupun perempuan. Kalau ada laki-laki yang menikah dengan laki-laki, salah saluran itu namanya, ya kan? Salah saluran. Perempuan menikah dengan perempuan, salah saluran. Kira-kira kalau laki-laki dengan laki-laki, dia bisa punya keturunan nggak? Sampai bobrok mukanya, nggak bakal dia punya keturunan. Begitu juga kalau perempuan dengan perempuan, nggak mungkin dia punya keturunan ya. Maka jangan salah saluran ya. Apabila tidak terpenuhi, seseorang akan dihinggapi perasaan gelisah. Yang suka gelisah siapa di sini? Kalau jauh dari istri. Gelisah. Itu pasti itu, ya, gelisah. Bahkan bisa terjerumus kepada hal-hal yang kurang baik. Iya.
Jadi pernikahan merupakan sarana terbaik untuk menyalurkan naluri seksual manusia, baik laki-laki ataupun perempuan. Pernikahan menjauhkan manusia dari rasa gundah dan gelisah. Iya, rasa gundah dan gelisah. Makanya banyak duda juga yang gelisah. Ada tuh duda gelisah, janda juga gelisah. Maka kamu harus menolong janda dan duda untuk dapat dinikahkan gitu ya. Jadi pernikahan menjauhkan manusia dari rasa gundah dan gelisah, menjaga pandangan dari sesuatu yang diharamkan. Orang sudah menikah saja belum tentu bisa menjaga pandangan yang diharamkan. Apalagi dia belum menikah ya. Ya, dan mengarahkan hati kepada yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat 30 ayat 21. Kemarin tuh ya benar-benar udah ya. Yang surat Ar-Rum suka ditulis di undangan. Yang suka ditulis di undangan itu ya kan? Kan udah kan kemarin dibacakan itu ya. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri. Sendal juga kalau pasangannya satu pasang bisa dijual ya. Kalau pasangannya kanan semua laku nggak dijual ya? Kan nggak laku gitu. Sepatu juga begitu, ada pasangannya gitu. Yang satu ke depan, yang satu masih di belakang. Itu pasangan begitu. Kita juga gitu ya. Kalau istri jalan sama kita kan sepasang namanya ya. Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya ya. Jadi kita kalau dekat istri tentram, tenang, enak gitu ya. Kalau jauh dari istri gelisah kata Kimin tuh ya, gelisah ya. Benar. Iya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang ya. Punya rasa kasih dan sayang. Ini yang normal-normal nih. Ada yang ketemu istrinya marah-marah, ada yang ketemu suaminya marah-marah ya. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Berarti suaminya berfikir, istrinya berfikir. Karena dikasih akal. Ada orang dikasih akal nggak mau berfikir. Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mar'ata tuqbalu fi surati syaitan wa tudbaru fi surati syaitan. Fa idza ra'a ahadakum min imratin ma yu'jibuhu falyati ahlahu fa inna dzalika yaruddu ma fi nafsihi." Perempuan itu dilihat dari depan ibarat setan menggoda, kata Nabi ya, bukan kata saya nih, kata Nabi. Ini hadisnya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya. Ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya. Perempuan itu dilihat dari depan ibarat setan menggoda, dari belakang juga begitu. Apabila seseorang laki-laki tergoda oleh seorang perempuan, kalau dia tergoda ngelihat perempuan itu, hendaklah ia mendatangi, menyalurkan hasratnya kepada istrinya. Dia harus buru-buru pulang. Gitu. Makanya kalau ngelihat orang udah nafsu gitu di jalanan, balik tuh. Apalagi yang sering tawaf, ya kan? Gampang langsung pulang. Yang sering tawaf, suka begitu nggak? Nggak ya? Hah? Kita pada berdua kalau begini. Kamu begitu nggak dulu, Dri? Begitu juga ya. Pulang nggak kamu? Enggak. Pulang. Belum dapat dulu. Iya kan?
Jadi hendaklah ia mendatangi menyalurkan hasratnya kepada istrinya, gitu. Agar terhindar dari apa yang menimpa dirinya, yaitu godaan setan. Maka banyak yang celaka itu ya. Ada suami kerjanya dari pagi sampai malam gitu, pulang menjelang pagi gitu ya, jam 1, jam 2, besoknya berangkat lagi. Akhirnya dia tergoda oleh perempuan lain. Itu yang pertama, hikmah untuk pernikahan itu bisa laki-laki menyalurkan hasratnya kepada istrinya. Jadi kalau mau menyalurkan hasratnya sama istrinya, kalau ngelihat orang perempuan bibirnya merah, istri kita bibirnya nggak merah, beliin lipstik gitu. Kalau orang lain mulutnya harum, istri kita kurang harum, beliin permen, kan gampang kan gitu ya. Jadi yang kedua, perkawinan merupakan sarana terbaik untuk memperbanyak keturunan. Nah, alhamdulillahnya kita udah punya keturunan, apalagi Andri. Wih, keturunannya 5 tuh sekaligus tuh ya kan, 5 gitu. Apa tuh Kalau orang Jawa Pendawa 5. Pendawa 5. Keren tuh Andri ya kan, Pendawa 5 ya. Jadi perkawinan merupakan sarana terbaik untuk memperbanyak keturunan, menjaga kelangsungan hidup. Makanya dia aman-aman aja itu. 1 bulan dapat dagingnya berapa kilo ya? 5 kilo. Oh iya, 5 aja dapat ya. 5 kilo dia. Sebulan 5 kilo daging. Telur 5 kilo ya kan. Ikan 5 kilo. Enggak, itu dulu, itu yang jatah itu dulu. Yang jatah dulu. Susu berapa kamu? 5. 4 ya. Susu 4 dus. Terus beras 5 kilo kali 5. Kali 5 ya. 25 berarti. Udah cukup dia hidup sebulan tanpa kerja itu. Iya kan? Ditambah lagi sayur mayur yang dia usahakan gitu kan. Makanya hidupnya bagus ya kan? Gitu. Hidupnya bagus ya. Jadi perkawinan merupakan sarana terbaik untuk memperbanyak keturunan, menjaga kelangsungan hidup, serta menghindari keterputusasaan nasab. Keterputusan nasab. Jadi nasabnya nggak putus kalau orang nikah. Ya. Kalau laki-laki sama laki-laki, nasabnya putus. Perempuan sama perempuan, nasabnya putus. Ya. Jadi Islam sangat menekankan pentingnya nasab dan perlindungannya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, tazawwazul wadudal waluda fa inni mukathiru bikumul anbiya'a yaumal qiyamah. Jadi kata Nabi, kawinilah perempuan yang pertama yang lemah lembut, jangan yang ngegas melulu. Jadi cari perempuan yang lemah lembut. Tapi kalau istri kita sudah jadi istri sekarang masih ngegas, ajarin dia lemah lembut. Jangan diganti juga istrinya, jangan, ya kan. Udah punya Pendawa 5 gitu ya kan. Gitu. Jadi kawinilah perempuan yang lemah lembut dan dapat memberikan keturunan yang banyak. Cari yang keturunannya banyak. Kalau dia nggak punya keturunan, boleh dia nikah lagi. Supaya apa? Supaya ada keturunannya. Kata Nabi, karena aku akan membanggakan diri kalian kepada para nabi pada hari kiamat dengan banyaknya jumlah kalian. Jadi Rasulullah akan membanggakan di hadapan para nabi-nabi yang lain bahwa umatnya banyak. Jadi minimal ya 7 lah ya, kalau bisa minimal 7 anak itu ya. Minimal 7. Laki-laki 3, perempuan 4 boleh. Laki-laki 4, perempuan 3 boleh. Kalau Andri kan tinggal perempuan doang, Andri. Ya. Jadi harus bilang sama istri, kita kurang perempuan nih, ya. Jadi 2 lagi lah, ya kan, perempuannya. Gitu. Jadi Nabi senang sama umatnya yang banyak keturunan. Ya. Makanya mbok-mbok di Jawa disenengin tuh sama Nabi, ya kan? Anaknya 17, 19 gitu ya. Gitu.
Jadi banyak manfaat yang dapat diperoleh dari keturunan yang banyak, sehingga setiap negara sangat memperhatikan ya, dan berusaha untuk memperbanyak penduduknya dengan memberikan penghargaan kepada siapa yang memiliki keturunan yang banyak. Orang terdahulu selalu berkata, sesungguhnya kemuliaan itu diperuntukkan bagi yang banyak kerabatnya. Itu kalau lebaran anaknya datang semua. Jadi kalau anaknya banyak gitu, ada anaknya 17 ya, udah dewasa semua, sudah berumah tangga semua, kitanya perlu nggak bikin kue? Hah? Nggak perlu, pada masing-masing bawa numpuk gitu, ya kan? Kalau 17 saja, setor dia satu orang 1 juta aja, kita udah tenang tuh 17 juta lebaran itu. Betul nggak? Oh iya, kayak saya ini enak udah kan, store gitu. 7 kali 1.000 udah 7.000. Udah 7.000 ya kan. Ketika Ahnaf bin Qais datang kepada Muawiyah, ia mendapatinya sedang bersama putranya yang bernama Yazid. Muawiyah bertanya kepadanya, wahai Abu Bahar, apa pendapatmu tentang anak? Memahami apa yang dimaksud Muawiyah dengan pertanyaan Ahnaf, Ahnaf menjawab, wahai Amirul Mukminin, mereka adalah penopang, buah hati, serta cahaya mata kita. Anak itu adalah buah hati. Jadi kalau anak digebukin bapaknya, lucu itu bapaknya itu. Padahal anak itu buah hati. Orang buah mangga aja nggak pernah kita banting. Ini ada orang punya buah hati dibanting. Berarti bapaknya kurang normal. Jadi anak itu buah hati ya. Serta cahaya mata kita, enak dilihat. Ya, mulai kecil nang neng nong gitu kalau gitu kan. Itu kecil itu ya. Dengan adanya mereka, kita mengalahkan musuh-musuh kita. Mereka adalah generasi penerus kita. Karena itu bagaimanapun keadaannya, berilah jika mereka meminta sesuatu darimu. Jadi kalau dia minta, bagaimanapun keadaannya, kasih dia. Ini enggak. Handphone mahal, jam tangan mahal, pakaian necis. Anak minta jajan 2.000 kudu nangis dulu. Ini orang tua apa model kayak begini ya kan? Ridailah jika mereka mengharapkan ridho darimu, makanya kasih dia. Nah, bapak ridho sama kamu, jangan disumpahin, ya. Dasar anak monyet katanya. Anaknya sendiri digituin ya. Jadi ridailah jika mereka mengharapkan ridho darimu. Jangan halangi mereka dari pemberianmu sehingga mereka memusuhi dan membencimu serta mengharapkan kematianmu. Jadi jangan sampai kita disumpahin sama anak. Mudah-mudahan tuh bapak cepat mati. Ya kan? Di sana begitu juga ada gitu. Karena anak yatimnya banyak uangnya gitu, banyak yang ngasih, dia nggak dikasih sama bapaknya. Apa dia bilang, mendingan bapaknya mati aja lah jadi anak yatim, ya kan? Gitu. Muawiyah pun berkata, demi Allah, benar sekali ucapanmu, memang seperti itulah adanya mereka. Jadi anak itu adalah buah hati ya. Yang ketiga, dengan pernikahan naluri kebapaan dan keibuan dapat tersalurkan. Jadi kalau menikah ada bapak, ada ibu. Kalau laki-laki bapak semua, kalau perempuan ibu semua. Enggak benar itu ya. Naluri itu berkembang secara bertahap sejak masa kanak-kanak. Jadi kalau anak-anak suka main ada bapak-bapakan, ibu-ibuan, nah gitu ya kan. Sejak anak-anak sudah ada naluri itu. Begitu pula perasaan kasih sayang dan kelembutan. Tanpa itu semua seorang manusia tidak akan merasa sempurna. Kemudian punya tanggung jawab seorang laki-laki terhadap istrinya, dan seorang istri tanggung jawab kepada suaminya ya. Dan dengan pernikahan ada pembagian tugas yang jelas antara istri dengan suami. Kalau laki-laki semuanya, yang nyuci piring siapa? Gitu ya. Yang masak siapa? Yang cari duit siapa? Jadi ada pernikahan jelas antara laki-laki dengan perempuan. Maka Allah jadikan dia pasangan yang
sempurna. Mudah-mudahan kita punya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan diberi keturunan yang banyak sehingga Rasulullah SAW bangga dengan umatnya di hadapan para nabi. Dan mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Dan Allah masukkan kita ke dalam surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.